Sobat Kopi Trade tercinta, kembali lagi dan lagi-lagi kita berjumpa. Nenek Gayung naik sepeda, istirahat sebentar, makan daging kuyang dengan saya Romeo Origin Jawa. Yes, orang tergantung nomor 534 di Kecamatan Sungai Kunjang. Dengan saya Eyis, Andre, Filippo. udah. Kalian nggak semangat banget sih? Semangat! Semangat! Iya, harus semangat dong. Semangat! Ya sahabat Kopi Trade tercinta, ini hari terakhir kita bersama sama Mas Andre. Nggak terakhir sih sebenarnya. Ya mungkin karena besok dia bakal balik pulang kampung. Udah dipesen tiketnya emang? udah Pesawat subuh besok berangkat. Pesawat jam berapa Andre? Besok subuh. Pesawat baling-baling Mas Andre. Ke Kemana sih? Cinanya ke China Bukan atau ke London? China, China atau London. mana? Ke Ke London. London. Oh, kamu mau ekspansi ke sana? Mm-mm. Oh, lagi nyari yang bule ya? Lagi nyari yang bule. Iya dong. Bule jamu. Bule jauh. Udah sayur. Ya jadi ini berdasarkan permintaannya Mas Andre tadi malam Bro Philip. Kita ngobrol-ngobrol saham apa sih kira-kira yang bakal kita bahas besok. Jadi Andre itu ini udah jenuh, dia bilang kalian bahas teknologi mulu. Emang zaman sekarang teknologi, ya memang teknologi lagi kuat-kuatnya gitu. Coba sekali-sekali bahas masalah ini deh, masalah yang bisa masuk ke perut, kuliner. Dia suka Dia mau makan ngebahas nih. tentang kuliner. Emang sebenarnya akal-akalan dia aja karena emang dia doyan makan orangnya. Jadi hari ini kita bahas apa, Andre? Pandut, Andre. McDonald. Oh, kok kirain pandut. McDonald. Waduh. Gendutnya di sini. Sebut lagi. Wah, nanti dijawab ya. Dikat, tolong dikat. Hari ini kita bahas McDonald sama McDonald. Oke, Bro Andre bisa dijelasin sama sahabat-sahabat Kopi Trade apa sih McDonald adalah perusahaan makanan siap saji Amerika yang didirikan tahun 1940 oleh Richard dan Maurice McDonald di California. Oh, berarti memang nama McDonald itu diambil dari nama Pemiliknya pemilik atau pendirinya ya. Kalau namanya mungkin Filippo, mungkin jadinya Filippo ya. Jadi lambangnya Filippo gitu. Iya, jadi simbolnya logonya itu dia pakai F nggak pakai M. Boleh sih. Sorry Bang Po, sorry. Ya, kalau bicara histori dan sejarahnya, Teh Elis, untuk saham McD sendiri, apa sih yang kita ambil sisi menariknya dari mana sih? Kenapa sih sahabat harus beli saham ini? Karena kita lihat perusahaan McDonald sendiri itu adalah perusahaan raksasa ya. Ada nggak sih kita dengar McDonald bangkrut? Nggak pernah kan? Aku baru denger ini kamu ngomong McDonald bangkrut sebelumnya. Nggak pernah. Tutup Semasa pernah wabah. mungkin. semasa wabah aja meningkat malah. Yang Samarinda ada satu outlet aja jadi 2 outlet. Oh iya, selama corona ini menjadi 2 outlet ya. Yang di Samarinda. Nah terus kalau bicara keunggulannya sendiri itu aku senangnya dari McDonald tuh dia tuh adalah perusahaan yang berani berinovasi dan beradaptasi. Contohnya McDonald ini kan berada di mana-mana ya, nggak ada cuma satu negara doang. Nah ketika dia misalkan di Indonesia dia memang beradaptasi dengan lidahnya orang-orang Indonesia bisa dikatakan seperti itu. Dan selalu berinovasi pada menu yang mereka keluarkan. Bu, kalau inovasi dengan lidahnya orang Indonesia kayaknya berat deh. Masa ntar burgernya Enggak ada loh, saus? ada es yang ada es teler itu. Kapan hari aku taunya? Oh ada. Serius ada. Tapi aku memang ya kalau menyesuaikan dari lidah Indonesia emang agak susah sih. Kemarin kan aku kan transfer dari luar negeri, ada perpindahan warga negara ya, memang ya menyesuaikannya lama juga. Tapi McD ini cepet banget ya dia bisa Tapi yang berinovasi. kalau yang jadi minusnya buat aku pribadi ya, aku tuh suka burgernya. Tapi yang gue kecewain kenapa sih nggak ada kecambahnya gitu? Kecambah Ada coba. fried chicken sambal pete. Oh itu ada. Itu seriusan ada? Nggak ada. Kurang ajar kamu Andrea. Adanya ayam goreng Bu Bali. Bener ya. Tapi Nggak dia ada. kalau paketnya apa ya, panas ya, super panas ya kalau di Indonesia ya. Super panas itu Panas bukannya apa? Super hot, Iya, super hot. super panas atau apa sih kalau di sini kok menunya McD apa? Pedas, ya apa? Bumbu apa Kayaknya tuh ada lupa. bumbu-bumbunya gitu deh. Bumbu-bumbunya. Heeh. Ya tapi sih emang kalau lu bilang tadi dia memang burger, emang dari awalnya tuh memang dia jualan burger emang kan. Iya, karena emang yang terkenal sebenarnya kan itu. dia Di burger California kan. itu. Di California memang dia jualan burger. Mm-mm.
Dan ini fried chickennya berarti inovasinya aja nih berarti. Ya inovasinya dia. Buat lawan logo yang kakek-kakek. Sebenarnya duluan McD nggak sih? Itu terciptanya ayam goreng itu ketika Ketika digoreng. Ketika digoreng. Bukan cuy. Ray siapa tuh namanya? Ray Kroc. Itu dia yang membeli perusahaannya McDonald bersaudara. Nah, dia yang mengembangkan, dia mengekspansi sampai pada akhirnya McDonald menjadi perusahaan raksasa di dunia. Sebenarnya bukan McDonald bersaudara. Tapi banyak kok pale-pale itu jualan fried chicken kan ya? Ya, Itu pakai bumbunya. namanya juga perusahaan yang bagus pasti juga ditiru kan pada akhirnya. Oh gitu. Buat Bikin perusahaan apa McDonald aja 100 negara loh sudah. Ada 38.000 outlet. Itu pun di tahun 2018. 38 nih. Ya, memang dia fokus di kuliner emang ya dia ya, untuk McD sendiri. Ya, makanan cepat saji. Makan cepat saji. Tapi kadang enggak kok, kadang kita pesen. Kira-kira bakal ngalahin mie instan gak ya? Nggak bisa, Mie nggak instannya bisa. Bang Rahmat. Itu nggak apple to apple itu kayak. Siapa tahu nanti McD keluarin ya kan? Iya. McD bumbu. Geprek, I geprek. never know. Siapa Instan tahu bisa bumbu bersaing kan. McD. Andre dia lebih semangat kalau bahas makanan. Iya, Andre ini Kemarin kan iya semangat kan? banget nih Andre ini. Oke, ya jadi memang dari segi kedepannya emang untuk kuliner sendiri itu lancar jaya emang ya kalau untuk kuliner ya. Jaya lancar. Jaya lancar. Wah, ya, berarti ada CV Jaya berarti nih di mana? Berdirinya di tahun 1940, berarti sebelum kemerdekaan, sebelum negara kita merdeka udah ada nih. Sementara dijajah mereka udah makan Udah burger. makmur duluan, Udah makan anjir. burger. Iya, zaman nenek kakek kita, buyut kita masih makan singkong, sebenarnya sudah ada burger. Bener. Kita Mereka udah jauh makmur sekali. duluan, gila. Iya, Jadi kebiasaan. kalau emang kita ngomongin sahamnya ke depannya memang naik ya, terus ya. Potensi naik karena Berpotensi. yang aku Kenapa baca nih? kapan hari itu beritanya ya pada tanggal 8 Maret 2021 itu diperkirakan naik 24% dari harga waktu itu running di harga 20 berapa itu 24 kah? Oh sorry $205 oh 24 $205. Ini sekarang harga runningnya? 230-an. Oh, 232 oh ya di 232. $30 Jadi, naiknya. ya bisa dibilang kurang lebihnya $30 gitu. Sekitar itu. Ya kan? Itu 2018. Dolar apa nih? Dolar ringgit kah? 2021. Oh, 2021. Jadi ada apa dia nih? 8 bulan Maret 232-nya nih dolar apa? Dolar ringgit. dolar Vietnam. Dolar Vietnam. Oh iya. dolar. Wow, kayaknya kalian menikmati kebodohan ini. Wow, kalian menikmati pancingan saya. Tapi memang kalau dari segi teknikal ya, untuk teknikalnya sendiri memang ini udah strong buy banget. Dilihat dari time frame per jamnya hingga harian, mingguan, bahkan bulanan ini memang udah strong buy. Iya, Mbak. Ya, kita rekomendasikan untuk sahabat Kopi Trade segera membeli saham ini. Karena Betul, beli sekarang teman-teman. Terus yang tadi Bang Po bilang ke aku sendiri tuh yang pada bulan Mei itu bakal naik berapa sahamnya? Ya, Berpotensi naik berpotensi ke ke harga berapa? $260. Berarti $30 lagi. Ya bisa jadi $30 karena kan kalau kita lihat ya untuk harga terendahnya sendiri nih pas Covid nih ya, pas Covid seluruh gerai itu disuruhkan tutup, dia nih harga low-nya nih di 124 loh. Itu Low-nya? lowest, Low-nya. yang paling rendah. Itu bulan Maret Itu yang paling 12, rendah, itu yang paling rendahnya. Dia Tahun? di 2020. 100 berapa, Pak? Pak, Bang, Eh Bang Po. 124 dolar itu terendahnya. Jadi bayangkan kalau kita melihat memang potensinya saat itu sebenarnya saham Sorry Pak, itu di 2000 berapa? 2020. Oh 2020 kemarin. tahun kemarin. Tahun kemarin. Jadi Sorry. memang meskipun kita lihat kadang kan beberapa investor sahamnya turun nih, apa kita harus beli? Nah, sebenarnya itu peluang Justru sebenarnya. peluangnya untuk beli ya. Peluang untuk beli. Kalau misalnya ada temen yang nyaranin harganya lagi running di 200 misalnya. Udah beli, bro, aku udah beli di 200 nih. Besoknya harganya turun ke 195 misalnya. Nah, untung aja gue nggak beli, bro. Nah, sebenarnya Penting, bro. dia nih udah dapat harga yang murah. Dapat di 195. Berarti dia untung $5 dong berarti. Ya kan? Bener. Nah, jadi coba kita hitung kalau misalnya kemarin kita sempat beli di $124,
kita berinvestasi di sahamnya Dalam 1 tahun ya dalam berarti ya. dalam 1 tahun harganya ke 232. Jadi ada sekitar $108 untuk selisihnya. Jadi kalau misalnya kita udah beli 100 lembar saat itu, kita udah punya tabungan 1 tahun ini 162 juta. Udah punya 162 juta loh. Jadi mungkin kalau Kopita itu udah dibuat tahun lalu, ya kan? Udah banyak yang berterima kasih. Wih. Kenapa terima kasih? Ya karena kita udah menyarankan, Memberikan info memberikan ya. informasi. Nah, makanya hari ini kita memberikan informasi kenapa kita harus beli saham McD. Ya berarti itu akan naik juga. Ya, tapi sebenarnya kalau aku sih nggak hanya bicara khusus saham McD ya. Kalau memang untuk Wall Street blue chip, memang peluang naik itu Betul. persentasenya sangat besar. Sangat besar banget. Tapi karena kali ini kita bahas McD, kita bahas McD aja. Jadi untuk saham-saham lain bisa japri ya, mau dibahas tentang saham apa? Ya ini aku kutip dari investing.com. Deutsche Bank itu McDonald berpotensi raih pangsa pasar lebih besar. Ya, proyeksi beli dari Deutsche Bank itu mendorong kenaikan saham McDonald Corporation 1,9% di 224 pada perdagangan Rabu Maret lalu. Deutsche meningkatkan status saham ini dari posisi tahan menjadi beli dengan target harga di level $244. Perusahaan jaringan restoran cepat saji tersebut memiliki kapitalisasi pasar sebesar $165 miliar. Berarti Deutsche Bank ini nih membeli sahamnya McD juga gitu, sehingga dia mendorong McD. Kamu memang selalu nanya hal-hal yang membuat kita berpikir ya. Loh, jarang loh saya nanya Pak. Bagaimana Bang, kalau sorry. bagaimana kalau kita bikin dia yang berpikir dulu sekali-sekali? Gak bisa Tapi lah. memang benar Kan ini dari bank ya, dari dia yang memang mendorong. Ya, Berarti karena dia memang mau dia beli beli. gitu kan. benar. Karena memang diterimanya dana cek bantuan stimulus senilai 1,9 triliun kemarin itu juga dapat menambah lingkungan positif bagi saham tersebut. Karena para analis itu yakin sebagian dari uang itu dapat digunakan untuk pengeluaran diskresioner seperti menonton film, game online dan makan di restoran. Berarti memang stimulus itu bikin juga sahamnya bisa naik ya. Betul. Menjang berarti ya. Menjang juga. Lah, buktinya kan di era Covid yang seperti ini aja, wabah Covid ini aja memang nggak berdampak sama makanan cepat saji seperti ini. Betul ya. Karena Justru orang kebutuhan memang perut iya. kan. Jadi kamu waktu Covid kemarin pesan yang gini terus. Ah, mie instan gue bro. Bahas saham. Jangan itu nanti aja next aja instan itu Jadi ya. memang kalau secara fundamental yang kenaikan ini memang ya dari segi menu-menunya juga tadi yang kayak Elis bilang bahwa McD ini cepat berinovasi. Dan Ini ada menu baru loh, ada menu baru loh. Apa? Salad Apa? ikan. Salad ikan. Salad sedih sebab salad. Salad ikan. Itu di Indonesia apa di luar negeri nih? Makanya saya mau balik ke London karena ini inceran saya. Oh. Saya mau di sana, ada salad atau tidak? Karena memang- Di Samarinda belum ada. Karena suka salad kan? Oh jadi Jangan ditanya. Ngana ini suka makan yang salad-salad gitu dong. Gini deh Bang Dre, gak usah balik ke London tapi gue yang buatkan lu salad ikan. Ntar dulu, racikannya ikan layang. salah. Ikan layang. Saya bukan di sana mungkin ikan salmon paling. Ya kan ikan layang Oh, ada di luar negeri jadi juga, harus Bro. salmon. Oh di sini kita buatkan salad ikan pepuyuh. Kalau bisa ikan haruan kan ada gitu. Kayak di bumbu Bali. Ikan haruan gak ada di London loh bro. Salmon mah ada di sini. Ikan cupang Haruan ada aja. di sana. Ikan cupang mau lah. Ikan gapi. Itu alasan saya balik. Saya mau Ikan lihat- cupang saya nanti mau kita merasakan japri salad bos. ikannya. Kita dia ada beberapa ikan cupang yang mungkin nggak terurus bisa kita buat salad. Itu ikan cupang di bawah punyanya Pak Setiawan itu kita bikin aja. Udah nggak terus. Ikan karet aja bro. Daripada nggak diikutin lomba kan mending kita lombakan segera ya kan. Itu bukan dilombakan bro, dikorbankan anjir. Jadi memang sih kalau untuk kita lihat dari untuk sahamnya sendiri, memang dari di Amerika ya khususnya Amerika ini lagi keluarin menunya yang baru yaitu McRib. Jadi McRib ini Iga ya. ya dia iga pakai daging pork Jadi non halal. Kalau dia makanya kenapa dia nggak dijual di Indo. kenapa dia nggak dijual di Indo karena ya tau lah kalau Indo kan harus yang halal-halal. kulturnya. Ya kan, kulturnya harus halal. Nah tapi kalau untuk yang di Amerika sendiri dia keluarin lagi menu McRib ini. Jadi McRib ini pernah diperkenalkan pada tahun 1982.
Tapi McRib ini sempat turun kenapa? Karena lebih banyak orang pilihnya nih ke McNugget. Jadi banyaknya pilih yang nuggetnya. Jadi McD ini keluarin lagi. Karena ini kan kita bisa lihat sendiri lah kalau di Indonesia sendiri kan udah banyak nih yang buka stick tuh kan. Udah banyak yang warung stick baru, ada yang grill ya kan. Tapi ini aku lihat di website gue ya, dikutip dari belanga.id gitu. Belanga. Jadi ada, iya. Tahu lah arti belanga? Apa itu? Makanan. Bukan, belanga tuh bahasa Menadonya tuh apa? Tempat masak gorengan. Wajan. Ini Wajan, Belanga wajan, Indonesia iya, nih, wajan. belanga.id. Dia ada 8 menu McDonald's khas Indonesia. Dia berinovasi dan beradaptasi. Yang pertama nasi daging cabai hijau. Iya kan? Yang kedua Daging, nasi uduk. nasi daging cabai hijau. Ya, nasi uduk men di McD. Ada? Ada nih. Dre, ada nasi uduk, Dre. Burger rendang. Itu. Yang ketiga tuh burger rendang. Nah, rendang lagi. Sumatera. Ada 8. Yang keempat apa? Yang keempat apa? Coba. Ada sate. Kok kamu kaget sih? Burger sate. Tapi bener loh, udah lama nggak update. Buat loh. Bang Romian nih dia jadi suka bumbu kacang nih, pas ada bumbu kacang nih Bang Romian. Oh, dia lo mau Iya, apa? Bang. Kamu mau saranin apa untuk menu barunya nanti? Bumbu pecel. Bumbu pecel. Jadi Coba dilihat dulu burger. dulu. Dari Apa aja? Burger nomor saus 4 sampai ke 8 itu ada pecel nggak? Balado tuh dari mana ya balado? Balado. Oh. Juga. Indonesia Banyak juga kan ya? Indonesia juga. Burger balado. Heeh, terus Oh, balado bukannya dari Ayu Ting Ting ya? bukan. Iya, albumnya itu. Ayam kremes. Oh, kamu ngomongnya keremes tuh kayak Terus dalam banget dari remes. Ada bubur ayam juga. Bubur ayam. Udah lama. itu ada Udah lama dah. inovasi yang di luar dari nalar kita sebenarnya. Terus Ada rujak. McFlurry rujak pedas itu es krim rujak pedas teman-teman. Aku baru tahu ini loh, sumpah. Aku juga bang. Baca abis ini kita ke sana ya. Tapi tadi aku cari di online nggak Makin ketemu. besar penasaran Kayaknya saya itu di ini. gerai-gerai tertentu deh. Oh gitu ya. Disesuaikan di masing-masing daerah. Gitu. Yalah, emang kalau McD ini tiap buka menu baru pasti rame. Untuk apa? Kan ya kita lihat lah di Manado sendiri ya kan. Tapi Buka tidak menu, menutup kemungkinan bahwa menu lain yang diciptakan oleh dia hasil dari inovasinya itu ya nggak laku di pasaran. Karena kan nggak semua orang ya bisa beradaptasi juga dengan Ya dunia benar. dia. Ya Sekarang yang jadi pertanyaan ini, kita mending beli makanan atau beli sahamnya? lah kalau kita kan dua-duanya harus Nggak, beli nggak, saham, nggak. beli saham. Dua-duanya lah. Kita, Kalau kita bisa kan dua, kenapa bicara, satu? ya kita Ya, bicara. Iya, kan kalau kita beli menunya kan sahamnya naik. Betul. Iya kan? Itu yang menunjang sahamnya Semakin naik. banyak Semakin banyak bayarnya pembeli gitu. bayarnya ya semakin naik juga sahamnya sendiri gitu loh, ya kan? Benar. Kalau untuk hitung-hitungannya, kalau misalkan buat sahabat Kopi Trade mau beli sahamnya gimana? Oke, kalau untuk hitung-hitungannya kita dari harga sekarang ya di $232 ya, Les ya. Tadi Les bilang 232. Jadi ini nanti dikalikan misalnya kita ngambilin 100 lembar, berarti dapat $23.200. Berarti nanti dikalikan 15.000 rupiah. Berarti untuk modal yang disediakan sekitar 348 juta. 348 juta Rupiah. rupiah. Itu kalau beli di Amerika. Belum tiket pesawat. Belum tiket pesawat tuh, belum Belum bayar akomodasi. visa kok. Akomodasi apa? Akomodasi ya bener ya? Iya betul, Ya, belum akomodasi ya kan. Ya udah sekitar 500 juta lah kalau untuk beli sahamnya ya kan. Nah, kalau di kita ya sobat Kopi Trade ya, kalau di kita hanya menyediakan dengan modal 30%. Oh, udah 30 bisa. persennya berapa? 30%-nya ya kita ambil aja sekitar 100-an lah. Kalau aman 100 juta lembar. ya. Udah bisa beli. Udah bisa beli 100 lembar. 150 lah. Boleh lah 150 lah. Ya 150 juta. Memang Kok bisa kalau- dinego sih? Memang ya, you know kan darahnya itu loh nggak bisa menutup pungkiri untuk memang suka untuk tawar menawar. Saya tidak menawar, saya meningkatkan itu. Iya. Cara berdagang. Jadi di perusahaan kita nih kita bisa beli di perusahaan kita. Jadi Kita. Di Lo kita. aja kali. Lu di perusahaan mana? Di mana sih lo? Japri, Japri, jangan memancing. Kita broker nomor 1, udah itu aja. Kita Iya. broker. Broker nomor 1. Nah, jadi kita ini lagi
buka promo besar-besaran untuk bisa beli dengan modal 30%. Nanti untuk belinya di mana atau caranya gimana nanti bisa japri di antara kita berempat Ya, ini. komen aja. Bisa komen aja. Komen, nanti. cantumkan nomor Tapi, HP kalian komen- biar kita hubungi. Tapi untuk komennya itu ditaruhkan namanya ya. Ditaruhkan Siapa namanya ke gitu. siapa gitu. Oke, jadi modalnya sekian. Untuk keuntungannya sendiri, targetnya kan kita ke $260. $260 berarti nanti untuk keuntungannya sekitar $28 dikalikan 100 dikalikan 15.000. Berarti keuntungannya sekitar 42 juta untuk membeli 100 lembar. Dalam kurun waktu? Dalam kurun waktu aku sendiri, kalau menurut aku sendiri analisaku sampai bulan Mei. Berarti sebulan ya? Bulan depan. Bulan depan. Karena untuk McD sendiri bulan depannya ini ada earnings date-nya nih tanggal 5 Mei 2021. Jadi ada pelaporan keuangan. Jadi kalau sebenarnya Ada apa? Ada pelaporan keuangan. Jadi kalau untuk saham-saham sendiri kita harus lihat dulu IPS-nya ini kapan gitu. Nah, ya itu biasanya yang menunjang untuk sahamnya naik karena untuk semua perusahaan ya mana-mana juga perusahaan kalau misalnya untuk pelaporan keuangan dia mau saham keuangannya sendiri nih naik tentunya bagus gitu loh ya kan. Nah jadi ya bisa jadi naik ke 260, nggak menutup kemungkinan juga bisa ke 300 ya, tapi kalau untuk aku sendiri udah aku lihat untuk hike-nya sendiri bisa ke 260 karena untuk harganya sekarang udah di $232. Ini udah harga tertinggi sebenarnya. Oh, ini harga tertinggi. Udah harga Terus tertinggi. nggak Iya. takut tuh tiba-tiba dia turun? Nggak ada turun. Ya bisa jadi dia turun Ya kan bisa bro? turun ya, kalau misalnya dia turun pun dia hanya running ke 230-an kok. Ya, karena emang- Cuma running ke 230. Jadi misalnya investor nih beli sekarang atau misalnya deposit sekarang ya. Ya kalau sebita kan deposit ya. Deposit sekarang bisa jadi jangan dulu klik. Gitu. Biasanya kalau untuk open market sendiri untuk saham sendiri itu dia koreksi dulu. Koreksinya ya mungkin di 230 atau di 228 lah kalau running ya kan, karena biasanya kan saham sendiri kan cuma runningnya berapa dolar tuh ya kan. Cuman 4 sampai 8 Ya, dolar. cuma 4 sampai 8 dolar Paling kan banyak. untuk range-nya kan. Nah, untuk McD sendiri kalau secara teknikal kan emang kan dia naik-naik terus nih ya, Bro Irfan ya. Yes, Bro, strong buy. Strong buy ya kan. Nah, memang harganya naik terus. Nah, makanya aku enggak menutup kemungkinan harganya ke 260. Karena kita lihat dari range-nya sendiri dari 52 minggu berjalan ini dia running dari $167 ke 232. Jadi memang kenaikannya cepat banget gitu. Nah jadi untuk targetnya ke 260 Kisarannya 1 bulan lah ya. sebulan, Estimasi. estimasinya sebulan lah. Jadi kemarin yang nanya-nanya, wah lama nih kalau investasi nih 6 bulan atau setahun. Enggak, ini kita investasinya sebulan. Untuk target untuk McD sendiri tanggal 5 Mei jual sahamnya. Ya tapi kalau misalkan harus 6 bulan atau 12 bulan pun ya namanya Ya, enggak, investasi iya. jangka panjang. Betul, jangka panjang. Ya karena memang banyak masyarakat itu yang kalau investasi kenapa sih harus jangka panjang. Nah ini kita carikan nih yang peluang Kita cari jangka yang pendeknya. peluang jangka pendek. Ya menguntungkan juga besar. Benar. Jadi sahabat-sahabat Kopi Trade ya, kalau jangan ragu untuk membeli saham McD. Karena memang dari analisa kita untuk secara teknikal sendiri dalam estimasi 1 bulan hingga bulan Mei itu punya kenaikan hingga $30 dari harga yang running saat Dari ini. Ya. harga running saat ini. Iya. Ya. Berani ngambil risiko sih. Di tengah pandemi kayak gini ya berani buka outlet baru. Contohnya di Samarinda gitu ya. Dia Buka satu outlet lagi. baru. Itu pun menu makanannya juga dari jam 6 pagi tuh sampai jam 10 Yang breakfast 10 itu ya? pagi. Jadi Emang sekarang, kamu jadi sarapan sekarang tempat Kalau nongkrong- Bang Romeo kan bilangnya analisa dari harga, kalau saya kan analisa dari rasa. jadi kamu sekarang Dari perut. Jadi sekarang dia breakfastnya di sana ya. Kemana? Jadi kalau untuk sarapannya di sana di McD Saya cuma tahu aja sih, saya belum pernah ke sana. Tapi saya mau rasain itu yang salad. salad ikan dulu, Ikan. London. Oh, iya iya iya. Andre sekarang mainnya salad ikan. Itu salad buah. Kalau salad buah, Jadi gimana nih? Gimana? Ya udah itu aja sih kalau aku. Sudah. Iya. Ada Emang ada lagi mau nggak? disampaikan lagi? Dari Bang Dre aja lah. apa? Andre ini hari Nanya terakhir. balik. Iya ini hari terakhir Nyebelin kamu banget Andre. nggak? Ya buat hari terakhir saya tuh belilah sahamnya McDonald. Beli Terus Berpotensi menguntungkan teman-teman. dan harganya dan rasanya tuh enak-enak juga.
Lu kayaknya cocok memang di kuliner. Iya, jadi itu ya kalau untuk McD ya. Jadi sebenarnya ya teman-teman ya, kenapa tadi memang kita bilang bahwa hari ini juga untuk hari terakhir Andre. Yang sebenarnya ini untuk yang episode kita ini kita ada seasonnya sebenarnya. Jadi ini adalah episode terakhir untuk season 1. Jadi kita akan bakal lanjut lagi ke season 2. Nah, season 2 ini kita memang ada plan ya. Kita ada plan juga akan membahas ada beberapa planning juga gitu. Jadi untuk saat ini adalah episode terakhir kita untuk season 1. Nah, nanti untuk season 2-nya Nanti season yang akan berikutnya tuh bintang tamunya dari mana tuh? Dre lu nggak ada di sini, Dre lu jangan nanya. Diam aja lah. Dave. Jadi mungkin kita akan promosi di media sosial juga untuk yang season 2 ini kita akan mau bahas tentang apa sih? Berarti belum ada gambaran. Udah ada sih gambarnya, tapi kalau Apa kita gambarnya? ngomong sekarang nggak asik sebenarnya, tapi pasti lebih kompleks untuk season kedua, lebih afdol. Itu yang itu, kalau mau bahas itu yang Gua keluar. sering dipakai orang. Karena apalagi ada. bos kita nih kan udah ada tambahan lagi kan, ada MacBook Pro kan, ditambahin MacBook Pro. Jadi kita nanti dikasihkan fasilitas yang sangat menunjang. Tuh. Oke sahabat-sahabat Kopi Trend dimanapun kalian berada ya, ini channel kita, video kita hari ini membahas merekomendasikan teman-teman untuk beli saham McD. Dari apa yang sudah kita bahas tadi, peluang kenaikannya hingga fundamental teknikalnya kita udah bahas. Jadi jangan ragu lagi untuk beli saham McD. Ya mungkin peluang atau kesempatan itu bisa datang berkali-kali, tapi orang macam apa Anda yang rela membiarkan peluang yang datang berkali-kali, membiarkan begitu saja? Jos. Jadi sekian dari kami ya, aku tutup ya. Oke, sekian dari kita, aku Romeo Origin Jawa. Eis. Antoke. Philip. Undur diri. Salam profit, salam trading, trading is fun. Tetap jaga kesehatannya dan tetap patuhi protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Goodbye. Jangan lupa support us by clicking the subscribe Wajib. button here. Ya harus di subscribe karena untuk bocorannya season 2 Elis nanti akan mengeluarkan technical analisnya. Jadi untuk season 2 tuh Come on, jadi man. harus di subscribe ya. Teman-teman harus nonton nih kalau mau nonton. Tapi kan ada itu ada syaratnya. Kalau sampai kita nggak mencapai 100 kita nggak bakal bahas. Iya, jadi kita harus sampai 100. Jadi Iya, untuk bener loh, kalau bisa. nanti subscribe-nya udah sampai 100, nanti di situ Elis akan mengeluarkan rahasianya bagaimana cara dia untuk mengopen posisi untuk harga. Banget loh Ya. orang ini sumpah. Itu sinopsis apa sih? Apa biasanya? Nggak ada, sudah. Trailernya. Nyebelin banget, sumpah. Tapi itu seriusan. Tapi itu serius ya. Kalau mereka Sampai berdua. 100 Elis akan memberikan rahasia bagaimana cara open posisi yang benar. Tapi bohong. Oke, dadah, goodbye. Bye bye. Thank you so much for watching.